Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Kali ini kita akan membahas modul 3.3 yang ada pada blog smartstriker82.com. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel kita akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari PLDV atau persamaan linear dua variabel dan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Apa bedanya? PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel yang berpangkat satu dan variabelnya tidak bersamaan atau tidak berbentuk kuadratik. Bentuk umumnya seperti ini, AX ditambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C itu bilang real, serta A dan B tidak sama dengan 0. Nah, bentuk ini sama halnya dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Contoh, 2x minus y sama dengan 15. Jadi persamaan linear dua variabel ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Sedangkan SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua atau lebih PLDV dengan himpunan penyelesaian yang harus memenuhi masing-masing PLDV tersebut. Jadi bentuk umumnya seperti ini, AX tambah B sama dengan C, ini satu PLDV, kemudian PLDV yang lain PX tambah Y sama dengan R. Oke, syaratnya seperti ini. Contohnya 2X minus Y sama dengan 7 dan X ditambah 2Y sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat SPLDV ini merupakan dua bentuk persamaan garis lurus seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mencari X dan Y? X dan Y ini pasti akan membentuk sistem ya. Sistem itu pasti berlaku untuk kedua persamaan ini. Nilai X pada persamaan yang pertama akan sama dengan nilai X pada persamaan yang kedua. Begitu pula nilai Y. Pasti sama antara keduanya ini. Nah, ada beberapa metode dalam menyelesaikan SPLDV. Ini metode yang pertama adalah metode grafik. Dalam metode grafik, penyelesaian metode grafik dapat ditentukan dengan mencari titik potong kedua persamaan tersebut yang berbentuk garis lurus. Nah, contohnya seperti ini, tentukan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 5 dan X minus Y sama dengan 3. Kita tahu bahwa bentuk PLDV ini sama dengan bentuk persamaan garis lurus. Nah, kita buat aja persamaannya seperti ini. Ini yang pertama, X tambah Y sama dengan 5. Selanjutnya, yang ini X minus Y sama dengan 3. Nah, dua garis ini akan berpotongan di salah satu titik. Titik ini memuat X dan Y. Nah, itu merupakan penyelesaian dari dua persamaan tersebut. Jadi nilai X pada persamaan X tambah Y sama dengan 5 itu akan sama dengan nilai X pada persamaan X min Y sama dengan 3. Begitu pula nilai Y. Jadi penyelesaiannya adalah 4,1. Nah, metode grafik ini tidak umum digunakan untuk soal yang berupa pilihan ganda. Biasanya soal-soalnya berupa soal-soal uraian. Oke, selanjutnya kita akan lihat metode lain dalam menyelesaikan SPLDV. Ini metode yang kedua, metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain. Kemudian nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Contohnya seperti ini persamaan yang sama dengan soal sebelumnya, X tambah Y sama dengan 5 dan X minus Y sama dengan 3. Nah, untuk metode substitusi ini kita akan ubah salah satu variabel ke variabel lain. Jadi dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, pada kasus ini kita coba membuat dalam bentuk Y sama dengan. Jadi Y sama dengan X-nya berarti kita pindah ke ruas kanan. Jadi 5 min X. Ini persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua tetap nggak usah dipindah, X min Y sama dengan 3. Selanjutnya kita gantikan persamaan yang pertama ini ke persamaan yang kedua. Jadi nilai Y ini akan kita gantikan dengan 5 min X. Nah, X min Y. Nah, Y ini kita ganti dengan 5 min X sama dengan 3. Seperti ini. X dikurangi 5 min X sama dengan 3. Selanjutnya kita sederhanakan X minus 5 min X. Ini min ini berarti di depannya ada bilangannya yaitu 1. Kemudian min 1 ini kita distribusikan. Min 1 kali 5 min 5. Min 1 kali min X itu adalah plus X. Seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan
negasi ya. Kebalikan dari 5 min X itu adalah min 5 ditambah X seperti ini. Sama dengan 3. Kemudian kita operasikan suku yang sejenis X tambah X 2X. Min 5 kita taruh ke ruas kanan jadi plus 5. Kemudian tambah 3 hasilnya 8. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4. Nah, ini metode substitusi. Nah, untuk memperoleh nilai Y kita gantikan X sama dengan 4 ini ke persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 5 dikurangi X. Karena X-nya sama dengan 4, maka 5 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 4,1. Oke, kita akan coba terapkan metode substitusi ini dalam menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Oke, ini soal nomor 15. Jika X sama dengan 3Y ditambah 5 dan 2X min 5Y sama dengan 9, maka nilai dari 3X ditambah 2Y adalah, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, anak-anak ini sudah dalam bentuk X sama dengan, jadi kita bisa gunakan metode substitusi. Kita gantikan X sama dengan 3Y plus 5 ke dalam persamaan yang lain. Jadi X ini kita ganti dengan 3Y plus 5. Sehingga kita peroleh 2 kali X, 2 kali 3Y ditambah 5, kemudian dikurangi 5Y sama dengan 9. Seperti ini. Kemudian ini kita distributifkan, 2 kali 3Y 6Y, 2 kali 5 plus 10. Dikurangi 5Y sama dengan 9. 6Y dikurangi 5Y, hasilnya Y. Kemudian 10 kita pindah ke ruas kanan, jadinya minus 10. Sehingga kita peroleh 9 kurangi 10 sama dengan minus 1. Nah, sudah kita peroleh Y-nya sama dengan minus 1. Untuk mendapatkan nilai X, kita gantikan Y sama dengan minus 1 ini ke persamaan yang pertama. Maka kita peroleh X sama dengan 3 kali Y. 3 kali minus 1 ditambah 5. 3 kali minus 1 min 3 ditambah 5 hasilnya 2. Nah, yang ditanyakan adalah 3X ditambah 2Y. Maka kita gantikan X-nya 2, Y-nya min 1 ke persamaan ini. 3 kali X-nya 2 ditambah 2 kali Y-nya minus 1. 3 kali 2, 6. 2 kali minus 1 min 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita akan pelajari metode eliminasi. Nah, berbeda dengan metode substitusi yang mengganti variabel, metode eliminasi ini justru menghilangkan salah satu variabel agar diperoleh nilai variabel yang lain. Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Contoh, tentukan penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, koefisien dari variabel X itu sama-sama 1. Ini 1, ini 1. Sedangkan koefisien dari variabel Y itu juga sama, ini 1, ini juga 1, bedanya tandanya, ini positif, ini negatif. Nah, kita bisa menggunakan eliminasi, kita susun seperti ini, X tambah Y sama dengan 5, X minus Y sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkan variabel Y, maka kita tinggal jumlahkan saja, Y ditambah minus Y 0, sehingga X tambah X 2X, sama dengan 5 tambah 3, 8, maka kita peroleh X sama dengan 4. Begitu pula untuk persamaan yang ini, untuk memperoleh nilai Y, berarti kita hilangkan variabel X. Caranya kita kurangi saja, X dikurangi X, 0, kemudian Y dikurangi minus Y, 2Y, 5 dikurangi 3, 2. Maka kita peroleh Y sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4,1. Oke, kita coba menggunakan metode eliminasi ini dalam menyelesaikan soal yang lain. Soal nomor 16. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter, luas lapangan tersebut adalah, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, di sini diketahui bahwa kelilingnya sama dengan 58 meter. Maka untuk mencari P tambah L, kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga kita peroleh P ditambah L sama dengan 29.
Nah, persamaan yang kedua sebagai berikut. Selisih panjang dan lebar adalah 9 meter. Jadi panjang dikurangi lebar sama dengan 9. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kita tahu bahwa koefisien dari masing-masing variabelnya ini sama. Berarti kita gunakan aja eliminasi. Yang pertama, untuk memperoleh nilai P, kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. P tambah P, 2P. L ditambah minus L, ini 0. 29 tambah 9, 38. Sehingga kita peroleh 2P sama dengan 38. Maka P-nya sama dengan 19. Untuk memperoleh nilai L, kita kurangi aja kedua persamaan ini. P dikurangi P, 0. L dikurangi minus L, 2L. 29 kurangi 9, 20. Sehingga kita peroleh 2L sama dengan 20, maka L-nya sama dengan 10. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya 19, lebarnya 10, hasilnya adalah 190 meter persegi. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan metode lain. Metode yang terakhir ini adalah metode campuran, kita namakan sebagai elisusi. Jadi elisusi ini gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Contohnya seperti ini, tentukan penyelesaian dari 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan 2x minus 5y sama dengan 16. Nah, kita susun seperti ini. Kalau kita lihat, koefisien dari masing-masing variabelnya ini berbeda. Yang ini koefisiennya 3, sedangkan yang ini 2. Kemudian yang ini 2, yang ini minus 5. Jadi tidak ada yang sama. Caranya bagaimana? Ya kita buat sama. 3 kita kalikan dengan 2, sedangkan 2 kita kalikan dengan 3. Nah, di sini kalau kita kalikan 2, maka semuanya kita kalikan 2. 3x kali 2, 6x, 2y kalikan 2, 4y. 5 kali 2, 10. Begitu pula yang ini. Kalau kita kalikan 3, kita peroleh 6x min 15y sama dengan 48. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa koefisien x-nya itu sama. Nah, untuk menghilangkan ini kita kurangi aja. Jadi operasinya hanya 2, kalau enggak penjumlahan, pengurangan. Kemudian 4y dikurangi minus 15y adalah 19y, 10 dikurangi 48, hasilnya minus 38. Maka nilai y-nya sama dengan minus 38 dibagi 19 adalah minus 2. Ini persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk mencari koefisien x, kita tidak perlu menggunakan eliminasi lagi. Kita gunakan substitusi. Nah, kita gantikan nilai y sama dengan minus 2 ke salah satu dari dua persamaan ini. Terserah mana yang digunakan. Nah, kita coba gantikan y sama dengan minus 2 ini ke persamaan yang pertama. Jadi kita peroleh 3x ditambah 2y, y-nya diganti minus 2, sama dengan 5. 3x dikurangi 4 sama dengan 5. Min 4 pindah ruas jadi 4 ditambah 5, 9. Maka kita peroleh 3x sama dengan 9. Sehingga x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya 3, y-nya minus 2. Nah, metode elisusi ini yang lebih familiar untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan SPLDV. Jadi kita coba selesaikan soal-soal yang lainnya. Diketahui A dan B merupakan penyelesaian dari minus 3x tambah 2y sama dengan 8, kemudian 2x min y sama dengan minus 10. Pertanyaannya, nilai dari A min 2b adalah B. Coba pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya seperti ini. Karena koefisien dari variabelnya tidak ada yang sama, maka kita buat sama. Nah, kita akan menghilangkan variabel y. Untuk itu, kita kalikan 1 pada persamaan yang pertama, kemudian pada persamaan yang kedua kita kalikan 2, biar mendapatkan koefisien yang sama, meskipun tandanya berbeda. Jadi kalau kita kalikan 1, ini tetap min 3x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian ini kita kalikan 2, kita peroleh 4x dikurangi 2y sama dengan minus 20. Nah, ini koefisiennya angkanya sudah sama, meskipun tandanya berbeda. Nah, untuk menghilangkan variabel y ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh min 3 ditambah 4 adalah 1, berarti ini x sama dengan ini 0, 8 ditambah min 20, hasilnya adalah minus 12.
Nah, untuk X-nya sama dengan minus 12, maka kita bisa mencari nilai Y. Caranya kita gantikan ke salah satu dari dua persamaan ini. Kita gantikan ke persamaan yang pertama aja. Min 3 dikalikan X, X-nya min 12. Kemudian ditambah 2Y sama dengan 8. Min 3 dikali min 12, 36. 36 tambah 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8, pindah ruas ini min 36, 8 dikurangi 36 minus 28, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah minus 14. Nah, di sini A dan B itu merupakan penyelesaian, berarti nilai X ini sama saja dengan nilai A. Nah, karena nilai X-nya min 12, maka A-nya juga min 12. Begitu pula nilai Y itu sama dengan B, karena Y-nya min 14, maka B-nya juga minus 14. Maka A minus 2B adalah, tinggal digantikan saja, A-nya minus 12 dikurangi 2 kali B-nya minus 14. Minus 12 ditambah 28 sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 18. Harga 4 kg terigu dan 3 kg beras adalah 39.000, sedangkan harga 2 kg terigu dan 5 kg beras adalah 37.000. Harga 3 kg terigu dan 2 kg beras adalah, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini merupakan soal cerita. Untuk itu kita modelkan menjadi model matematikanya. Kita misalkan, di sini harga terigu kita misalkan X, kemudian harga beras kita misalkan Y. Maka persamaan yang pertama kita peroleh 4X ditambah 3Y sama dengan 39.000. Sedangkan persamaan yang kedua, 2X ditambah 5Y sama dengan 37.000. Nah, ini persamaannya. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan metode elisusi. Nah, kita akan hilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kita akan hilangkan variabel Y. Maka persamaan pertama kita kalikan dengan 5, persamaan yang kedua kita kalikan 3. Nah, kita kalikan 5, semuanya ini diperoleh 20X ditambah 15Y sama dengan 195.000. Kemudian persamaan yang kedua, kita kalikan 3. 6X ditambah 15Y sama dengan 111.000. Nah, kita hilangkan variabel dari Y ini, maka kita kurangi. Diperoleh 20 dikurangi 6 adalah 14, jadi ini 14X. Ini 0, kemudian 195. Dikurangi 111, hasilnya 84, jadi 84.000. Maka nilai X-nya adalah 6.000. Nah, untuk memperoleh nilai Y, kita gantikan nilai X sama dengan 6.000 ini ke salah satu persamaan. Misalkan kita gantikan ke persamaan yang kedua, maka kita peroleh Y-nya nanti 5.000. Silakan hitung sendiri. Jadi nilai dari 3X ditambah 2Y sama dengan 3 kali X-nya 6.000 ditambah 2 kalikan Y-nya 5.000. 3 kali 6.000, 18.000, 2 kali 5.000, 10.000. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 28.000. Oke, itu tadi penyelesaian menggunakan metode elisusi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Penyelesaian dari 3/4X dikurangi 1/3Y sama dengan 5 dan 1/2X ditambah 2/3Y sama dengan minus 2. Penyelesaiannya nilai X sama dengan A dan nilai Y sama dengan B. Maka nilai dari A min 3B adalah, coba pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat persamaannya ini berbentuk pecahan. 3/4X min 1/3Y sama dengan 5. Begitu pula persamaan satunya 1/2X ditambah 2/3Y sama dengan minus 2. Nah, kita akan buat ini menjadi bilangan bulat, maka kita kalikan KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 3 adalah 12, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 12. Maka kita peroleh 3/4 kali 12, 9, jadi 9X. 1/3 kali 12 adalah 4, jadi minus 4Y. Sama dengan 12 kali 5, 60. Begitu pula yang persamaan kedua kita kalikan KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Nah, ini kita peroleh 6 kali 1/2 adalah 3, 3X. Kemudian 6 kali 2/3Y adalah 4Y. Sama dengan 6 kali minus 2, minus 12. Nah, ini kebetulan sudah sama variabel dari Y-nya.
Untuk itu kita bisa eliminasi dengan cara menjumlahkan kedua persamaan ini. 9 tambah 3, 12, 12x. Kemudian ini 0, 60 tambah minus 12 adalah 48. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan nilai A, nilainya sama dengan 4. Nah, karena x-nya sama dengan 4, maka kita gantikan ke salah satu dari dua persamaan ini. Jadi, kalian bisa menggantikan ke persamaan ini atau ke persamaan yang satunya ini yang sudah bulat. Nah, silakan kalian gantikan ke sini saja, lebih mudah. Maka kita peroleh nilai y-nya itu adalah minus 6. Silakan kalian coba sendiri. Sehingga A minus 3B sama dengan A-nya 4 dikurangi 3 kali B-nya min 6. 4 min 3 kali min 6 plus 18, jadi 4 tambah 18 sama dengan 22. Oke, seperti itu cara menyelesaikannya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini soal cerita lagi. Andi, Bardi, dan Caca bersama-sama membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Andi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga 14.000. Bardi membeli 6 buku tulis dan 2 pensil seharga 22.000. Jika Caca membeli 4 buku tulis dan 3 pensil, berapa rupiah ia harus membayar? Oke, silakan direkam terlebih dahulu. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita buat model matematikanya. Harga buku kita misalkan X, harga pensil kita misalkan Y. Nah, sekarang Andi terlebih dahulu. Andi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil. Berarti 4X ditambah Y sama dengan 14.000. Kemudian Bardi membeli 6 buku tulis dan 2 pensil. Berarti 6X tambah 2Y sama dengan 22.000. Nah, intinya kan kita harus samakan koefisien dari salah satu variabelnya. Nah, kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Persamaan yang pertama, kita kalikan 1 semua, 4X tambah Y sama dengan 14.000. Nah, untuk persamaan yang kedua ini, kalau kita bagi 2, hasilnya 6X dibagi 2, 3X. Kemudian 2Y dibagi 2Y, 22.000 dibagi 2, 11.000. Nah, ini kita peroleh koefisien yang sama pada variabel Y. Untuk menghilangkan Y ini berarti kita kurangi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. 4X dikurangi 3X adalah X. Kemudian Y-nya ini sudah habis. 14.000 kurangi 11.000, 3.000. Jadi X-nya ketemu 3.000. Untuk memperoleh nilai Y, kalian bisa gantikan X ke salah satu dari dua persamaan ini. Nah, silakan kalian coba gantikan, maka akan diperoleh Y-nya sama dengan 2.000. Nah, di sini Caca membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ini di toko yang sama. Maka harganya adalah 4 kali X-nya 3.000 ditambah 3 kali Y-nya 2.000. 4 kali 3.000, 12.000. Kemudian 3 kali 2.000, 6.000. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 18.000. Nah, ini uang yang harus dibayarkan oleh Caca. Oke, saya rasa cukup sudah pembahasan kita berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.